Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah salat subuh rahimakumullah, riwayatkan Bukhari Muslim atau muttafaqun alaih. Pada hadis masih berkenaan dengan junub. Hadis ini dibawakan oleh sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, di mana yang bunyinya an ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ayarqudu ahaduna wa huwa junubun? Qal, ya di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na'am, idza tawadda'a ahadukum falyarqud wa huwa junubun. Umar bin Khattab radhiyallahu an bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, apakah boleh orang yang sedang junub kemudian dia tidur? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya, dia boleh tidur apabila dia telah berwudu. Jemaah sekalian rahimakumullah, ada beberapa faedah dari hadis ini. Yang pertama adalah pensyariatan wudu bagi orang yang junub ketika dia hendak tidur sebelum mandi. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam menganggap bahwa junub adalah hadas besar. Makanya mereka khawatir jangan sampai mereka terjatuh pada perbuatan dosa. Maka mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menunjukkan bagaimana hirusnya para sahabat terhadap ilmu agama. Mereka ingin menjaga agama mereka, karena dengan menjaga agama itu akan terdapat satu keselamatan bagi dirinya. Oleh karenanya di dalam surah Al-Kahfi Allah mengatakan, jika kalian dipaksa dirajam kemudian dipaksa untuk murtad dan kalian murtad, walan tuflihu idan abada, kalian tidak akan pernah bahagia selama-lamanya. Jadi para sahabat betul-betul menjaga agamanya, menjaga dirinya jangan sampai jatuh pada perbuatan dosa. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayarqudu ahaduna wa huwa junubun? Bolehkah orang yang sedang junub tidur sebelum mandi? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, na'am. Idza tawadda'a ahadukum falyarqud wa huwa junubun. Maka kata Nabi, apabila seseorang di antara kalian dalam keadaan junub dan belum mandi, maka boleh dia tidur. Misalnya dia junub melakukan hubungan di awal malam, kemudian dia ingin tidur, belum mandi, maka disyariatkan berwudu. Dan ini adalah di antara wudu yang disunnahkan.
Orang yang tidak junub pun apabila hendak tidur disunnahkan untuk berwudu. Apalagi yang sedang junub, lebih ditekankan lagi. Faedah yang kedua, orang yang junub yang paling sempurna adalah, jadi sebelum tidur adalah mandi. Ya. Apakah kita mendapatkan pahala dengan mandi disebabkan karena junub? Dapat pahala karena itu perintah Allah Subhanahu wa taala dan itu sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya. Dapat pahala. Oleh karenanya ada sebagian ulama di antara yang mensyarah hadis ini, dia mengatakan orang yang sedang junub kemudian dia tidur tanpa wudu, tanpa mandi, maka hukumnya makruh. Jadi kalau mau tidur kemudian dia nggak wudu, dia mengatakan hukumnya makruh. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menekankan dengan sabdanya, "Falyarqud." Tapi syaratnya idza tawaddoa. Silahkan dia tidur, tapi wudu dulu. Nah, apa faedah wudu ini? Jadi faedah wudu ini diantaranya juga adalah menghalalkan bagi orang yang junub untuk duduk di masjid. Jadi kalau kita dalam keadaan junub, ya, ada kepentingan di masjid, misalnya duduk, ya, atau ngobrol bersama teman, bagaimana caranya supaya bisa duduk di masjid, tinggal di masjid, sementara kita belum mandi, maka caranya adalah berwudu. Ya. Atau bagaimana caranya supaya kita bisa memegang mushaf ketika kita dalam keadaan junub dan belum mandi, maka disyariatkan berwudu. Jadi untuk menghalalkan memegang mushaf dan untuk menghalalkan tinggal di masjid itu dengan wudu. Ya. Jemaah sekalian rahimakumullah, dan yang terakhir bahwa berwudu sebelum tidur bagi orang yang junub itu adalah rukhsah, keringanan. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah, mudah-mudahan kita sebagaimana sahabat sangat perhatian terhadap agamanya dan sangat sayang terhadap dirinya untuk tidak jatuh pada perbuatan yang dilarang, perbuatan dosa, tetapi justru terjatuh pada kemaslahatan, kepada amal soleh yang mendatangkan manfaat dan mendatangkan pahala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.